Di video kali ini gue akan ngebahas nasib IHSG berikutnya setelah dari pembekuan rebalancing oleh MSCI. Jadi gimana outlooknya menurut gue, dan ya gimana lah kira-kira IHSG akan bergerak ke arah mana, dan mungkin isu-isu apa lagi yang memungkinkan menekan dari IHSG. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oh yes, jadi balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini mungkin gua akan ngobrol lagi sedikit ya, bagaimana sih kelanjutan dari IHSG setelah kemarin MSCI sudah melakukan rebalancing daripada saham-saham Indonesia. Jadi ini sebenarnya sih bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama mungkin secara short termnya, mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah, itu akan bergejolak, akan sideways, karena kemarin juga yang kalian juga udah pada tahu, gua jamin pasti IHSG itu terus-terusan ATH break record lah daripada angka-angka yang sebelumnya atau yang pernah capai sebelumnya gitu. Jadi menurut gue sih wajar banget kalau misalkan isu ini, berita ini dijadikan peluang oleh asing, oleh berbagai macam institusi untuk ngambil profit terlebih dahulu. Karena kan dari kemarin IHSG naik terus ya, semua sahamnya itu naik, Pak Purbaya bagus kebijakannya dan segala macam, positif, naik terus. Dan pasti kita tahu kalau misalkan suatu market itu naik terus menerus, akan ada satu titik di mana market itu harus turun atau mengalami koreksi. Karena kalau misalnya naik terus itu juga jadi nggak sehat gitu, akan jadi bahaya. Karena ya nggak bagus naik terus gitu. Suatu yang naik terus itu nanti akan jenuh marketnya, dan ketika jenuh ya pasti harus turun. Itulah emang siklusnya market, karena kan supply and demand. Kalau semua orang sudah pegang barang, pasti akan ada yang jual, kalau nggak marketnya itu stagnan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi short termnya, itu bisa dibilang ya segitu akan sideways, karena akan ada terjadi pertukaran barang. Terus akan ada adjustment dari saham-saham konglo, karena mereka juga perlu untuk menyesuaikan agar saham-sahamnya itu bisa masuk lagi ke MSCI yang akan diadakan di bulan Mei gitu. Jadi akan banyak rebalancing internal yang mungkin akan membuat pergerakan IHSG itu akan sideways gitu. Nah, di satu sisinya lagi yang buat ini merupakan salah satu momentum yang lumayan bagus ya, karena kalau misalnya kalian tahu, market itu di saat naik terus akan ada turunnya, dan di saat turun, apalagi yang turunnya itu tajam seperti ini, akan ada kenaikan yang bisa juga tajam gitu. Nah, gue sebenarnya nggak tahu naiknya itu bisa tajam atau pelan-pelan, cuman apa yang udah gue rasa sejauh ini di market, ketika suatu harga bergerak terlalu ekstrim, turun atau naik, itu pasti akan dibalasnya juga sama gitu. Cuman text time atau berapa lamanya gue nggak tahu. Cuman menurut gue sih sebenarnya IHSG ini turun itu bukan gara-gara fundamental negara kita jelek gitu, karena jauh ini dengan banyaknya menteri-menteri yang diganti menjadi lebih baik, secara track recordnya juga baik. Menurut gue sih sebenarnya juga baik ya fundamental Indonesia, dengan produksinya, impor ekspornya juga sehat, PDW-nya semua sehat, segala macamnya sehat. Cuman emang mungkin market itu ditekan dengan pemberitaan yang kemarin gitu. Itu juga ya yang gue lihat sebagai momentumnya para institusi itu take profit dulu lah, istirahat dulu lah, karena mereka juga udah akumulasi terus, mereka juga perlu take profit untuk langsung perusahaannya. Dan saat ini mereka juga yang gue lihat tuh mulai serok-serok dari Astra dulu, jadi dari perusahaan-perusahaan yang emang besar dulu gitu. Mereka yang gue lihat di market itu, mereka mulai mencoba untuk masuk ke saham-saham yang emang market capnya itu besar, yang aman dulu lah, bisa dibilang blue chip gitu. Nah, yang gue lihat setelah daripada blue chip ini, mereka mulai akumulasi, retail mulai pada masuk ke sana karena harganya mulai naik, dan mereka akan masuk lagi ke saham-saham konglo atau mid term gitu, yang emang kita tahu kenaikannya itu bisa luar biasa gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya nggak usah gitu panik ya, karena menurut gue itu market akan benar-benar terjadi crashnya parah, dan itu real itu ya kalau misalkan nggak world war atau nggak ya emang secara PDB-nya atau secara defisit utang kita secara negaranya itu jelek. Tapi kan kalau sejauh ini sebenarnya negara kita normal-normal aja di 2026 gitu. Bahkan kita punya target kenaikan pertumbuhan ekonomi itu yang besar sampai 8% kalau gua nggak salah gitu. Jadi ini pun yang lagi dikerjakan oleh menteri-menteri kita, dan bukannya ada suatu berita yang jelek gitu, tapi emang secara makro newsnya yang emang di luar daripada kebijakan yang bisa kita ambil, emang mempress market itu sendiri gitu. Jadi menurut gua sih selama fundamental kuat di Indonesia, terus misalkan selama menteri-menteri itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang contoh aneh-aneh itu ya, misalkan kayak misalnya di Root Bay yang baru itu ternyata dia memalsukan data, berusaha mencari keuntungan aja, itu makin akan bermarah. Dan itu kenapa gue bisa bilang benar-benar parah, itu karena yang dilakukannya itu secara internal, yang bisa kita kontrol harusnya, tapi kita rusak gitu. Tapi kan ini kan sebenarnya internal kita bagus, melakukan pembaharuan terus, melakukan improvement terus, tapi emang diterpa, di press daripada berita-berita luar kayak MSCI, freeze rebalancing, terus Moody's juga menurunkan bobotnya kita, menurunkan peringkatnya kita gitu. Jadi menurut gue sih ini cuma faktor eksternal aja yang emang dimanfaatkan oleh asing atau institusi besar untuk take profit dulu, retail takut buang barang, mereka ambil lagi, udah itu harga naik lagi gitu. Jadi
ya so far masih aman-amanan aja sih. Dan menurut gue kalau misalnya marketnya kripto ini kan turun itu ke 70.000 ya, 70.000 sampai 60.000 itu ya gara-gara Trump jualan, BlackRock jualan gitu. Cuman yang sejauh ini gue lihat itu MicroStrategy masih belum jualan. Nah ini akan jauh lebih didam lagi kalau misalkan MicroStrategy juga ketahuan jualan gitu. Tapi buat kalian sih para investor-investor baru lebih bagus untuk beli saham dulu karena kripto atau Bitcoin itu benar-benar volatile banget. Kalau misalnya kalian perhatiin kemarin juga dalam waktu cuman 2 hari 3 hari itu bisa dari 80.000 itu turun ke 70.000 60.000 cepet banget gitu. Jadi emang Bitcoin itu menurut gua untuk anggap aja kalian invest ke sesuatu yang emang udah hilang, dilupain gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang mau mengontrol atau kalian juga pengen tahu lebih jauh yang bisa dipelajarin, menurut gua saham akan lebih baik. Ya jadi outlook gua sih terhadap IHSG jadi balik lagi ya apa yang terjadi oleh IHSG dikarenakan dengan MSCI ini, terus dengan beberapa isu-isu internasional yang kita nggak bisa kontrol, masih fine-fine aja. Yang perlu kalian, mungkin saran gue yang perlu kalian perhatiin ya, kalau misalkan melihat market itu turun atau berdarah seperti ini adalah, ini disebabkan oleh apa? Internal kita sebagai negara Indonesia atau faktor eksternal? Kalau misalnya selama masih faktor eksternal, fundamental kita baik-baik aja, tenang aja gitu. Itu cuma hanya take profitnya asing dan pasti asing akan masuk lagi. Ya karena dari kita secara Indonesia pun, secara menteri-menteri akan berusaha untuk membenarkan apa yang emang kemarin ini salah gitu. Misalkan yang salah itu adalah kan kita akhirnya di freeze nih di balancing MSCI-nya, itu kan ada kinerja dari menteri-menteri sebelumnya yang tidak pay attention di sana. Nah, kelihatan kan kita benar-benar sampai Pak Presiden itu turun gitu untuk memperbaiki itu dengan mengganti. Kita nggak tahu lah ya, mereka ngomongnya resign, cuma kita nggak tahu di belakangnya apakah di push, apakah ini untuk pencitraan mereka agar kelihatan secara internasionalnya berusaha untuk memperbaiki itu. Kita nggak tahu, yang penting ada langkah realnya yang kelihatan gitu. Nah itu menurut gue masih suatu langkah yang baik. So itu aja video kali ini apa yang mau gue bahas. Jadi ini merupakan suatu insight baru mungkin buat kalian. Jangan terlalu panik, jangan terlalu cepat cut loss. Selama kalian melihat fundamentalnya kita baik-baik aja dan hanya news, itu tenang aja. Karena ya kita baik lagi harus follow the money ya. Jangan gara-gara gini kalian cut loss ya akhirnya kalian mengikuti retail biasa gitu, dimana ketika harga drop kayak gini ya para well atau para big institution malah serok biasanya. So ya segitu dulu. Kalian punya komen lain boleh tulis di kolom komen, ataupun kalian yang mau chat ke gua atau ngobrol gue secara pribadi boleh kontak by IG atau by TikTok ya. See you in the next video. Semoga video ini bermanfaat and bye-bye.